Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. أيها السادة والسيدات يسرنا صباح اليوم أن نلتقي بكم جميعا في محاضرة عربية وفي دراسة اللغة العربية من القواعد والترجمة. فنسأل الله أن يوفقنا ويرضى ما عملنا. Bapak Ibu muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir kembali bersama dalam ruang kajian bahasa Arab, ruang kajian tarjamah bersama, ya, mudah-mudahan Allah SWT ridha kepada apa yang kita lakukan. Amin. Dan apa yang kita sama-sama ikhtiarkan. Dan semoga apa yang kita lakukan ini jadi catatan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Mari kita awali bersama kajian kita pada pagi hari ini bersama membaca Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Ayo saudara Bapak Ibu yang kami muliakan, pada bahasan yang lalu dan kita masih pada bahasan yang sama dengan kajian yang lalu tentang domir, ya, tentang domir. Bahwa domir itu dari sisi letaknya, domir itu ada domir yang tersambung, nyambung dengan kata sebelumnya, ya, itu namanya domir muttasil. Ada juga domir yang berdiri sendiri, terpisah dari kata sebelumnya. Domir yang begini namanya domir munfasil. Domir munfasil. Kalau coba kita flashback, kita mengulang kembali apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi kalau domir munfasil itu, domir terpisah itu yang kita pelajari cuma ada dua, ya, wujudnya, ya. Dua. Itu huwa huma hum, hiya huma hunna. Iya, anta antuma antum, anti antuma antuna. Itu domir semua yang 14 itu kalau nyebutnya huwa huma hum itu domirnya domir munfasil namanya. Apa namanya munfasil? Terpisah atau berdiri sendiri. Ya. Satu lagi yang terpisah itu dalam keadaan nasab, yaitu kalau diawali iya. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaki, iyakuma, iyakunna. Kalau saya iyaya, iyana. Itu jumlahnya 14 juga. Nah, dhamir itu juga disebut dhamir munfasil. Artinya dia bisa berdiri sendiri, terpisah dari yang lainnya. Lawan dari munfasil adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil itu dhamir yang nyambung dengan kata sebelumnya. Apa kata apa? Ya semua bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Gitu. Bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Nah itu dhamir muttasil. Ya. Disambung isim bisa, disambung fi'il bisa, disambung. Nah, tentang hal itu kita akan lanjutkan bahasan kita, Bapak Ibu, di halaman buku kita bersama sedang kita bahas. Silakan
Bapak Ibu buka halaman 41. Halaman 41. Baik. Ibu Yanti akan membacakan untuk kita. Silakan Bun. 75. Sebutkan dhamir muttasil dalam keadaan majrur. Silakan Bu. Silakan Bu Yanti. Domir halaman 41 ya Pak? 40. 41 saya. 41 ya. Sebutkan domir muttasil dalam keadaan majrur. Nomor 1, domir muttasil huwa. Domir dalam keadaan majrurnya hu. Majrur oleh huruf jar lahu. Majrur karena mudhof ilaih fasluhu. Kedua, huma. Domir dalam keadaan majrurnya huma. Dalam keadaan majrur oleh huruf jarnya lahuma. Majrur karena mudhof ilaih fasluhuma. Domir mutasilnya nomor 3, hum. Dalam keadaan majrurnya hum. Majrur oleh huruf jarnya lahum. Majrur karena mudhof ilaih fasluhum. Ya, cukup berarti. Ini sebelum dilanjutkan Bapak Ibu, kita coba ulang pelan-pelan dan kita coba pahami ya. Coba nih. Domir munfasilnya, kalau domir berdiri sendirinya itu huwa. Ini sebenarnya untuk membandingkan saja. Bahasan kita tentang mutasil. Jadi huwanya itu, kalau domir berdiri sendirinya itu loh, huwa gitu ya. Nah, kalau domir munfasirnya hu. Ini kalau belum disambung apa-apa nih Bapak Ibu. Hu. Jadi hu itu Bapak Ibu, bunyinya boleh hu, boleh hi ya. Hu itu boleh hu, boleh hi. Pertanyaannya, kapan dibaca hu, kapan dibaca hi, kan gitu ya. Kapan dibaca hu, kapan dibaca hi. Jadi dibaca hu atau hi itu tergantung satu huruf sebelum domir hu-nya itu. Ini rumusnya. Kalau sebelum domir hu itu harokatnya domah, maka dibacanya hu. Contohnya fasluhu misalnya. Yang kedua kalau sebelumnya fathah. Jadi ada 3 nih Bapak Ibu. Kapan domir dibaca hu? Itu ada 3 syaratnya. Pertama kalau sebelum harokat sebelumnya itu domah. Contohnya fasluhu. Yang kedua kalau sebelum harokat itu fathah. Faslahu. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau sebelumnya ada huruf mati selain ya. Saya ulangi. Sebelumnya ada huruf mati selain ya. Contohnya, huruf matinya nun. Radhiyallahu anhu. Tuh, anhu. Ya. Kalimatnya perdengarkan kepadanya, asmi'hu. Nah, gitu tuh, mati tuh. Apa saja yang penting mati, selain ya maka dia dibacanya hu, nggak dibaca hi. Ya, gitu. Salhu. Ya, salhu. Tuh. Jadi kapan dibaca hu ada 3 syaratnya tadi ya. Pertama sebelumnya dhamma, kedua sebelumnya fathah, ketiga sebelumnya sukun selainnya, sukunnya selainnya. Bagian yang kedua, kapan dibaca kasrohi? Itu ada 2 saja. Pertama, apabila harokat sebelumnya kasroh. Dan yang kedua, apabila harokat sebelumnya ya sukun. Ya, khusus ya sukun. Jadi itu dia kasroh.
Contohnya yang ya sukun. Ilaihi. Contohnya itu ya. Fihi. Usihi. Fama huwa bibalighihi. Tadayanya tuh. Bibalighihi. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, sebelumnya kasroh. Kalau tadi ya suku, sebelumnya kasroh. Apa contohnya misalkan? Min fadlihi. Ya. Fadlihi. Fadlihi. Ala hubbihi. Amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, itu hihi semua tuh. Jangan sampai dibaca amanna billahi wa kitabihu wa kutubihu wa rusulihu. Nggak salah. Wa malaikatihu. Nggak salah. Jadi itu ada penyelarasan di situ. Jadi hak dhamir hu itu dibaca berapa macam Ibu? Dua ya? Hu sama hi. Hi. Kalau hu ada berapa syarat tadi? Tiga. Yang pertama kalau sebelumnya Dhamma. Nah, yang kedua apabila sebelumnya Fathah. Yang ketiga kalau sebelumnya Huruf mati. Selain ya. Selain ya. Yang kedua dibaca kasroh, hanya itu dibaca hi. Kalau ada dua syaratnya, pertama Sebelumnya berharat kasroh. Ya sukun. Ya Harokatnya harokat kasroh. Betul. Ini kaidah seperti ini yang menjadikan Bapak Ibu nanti kalau baca kitab gundul itu tahu tuh. Oh ini ya kan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Faqala lahu ma sami'ahu. Oh, kenapa hu? Ini ya kan gitu kan. Ma bihi min illatin wa bihi min hajatin. Oh, kenapa yang pertama hu, yang ini hi? Padahal nggak ada harakatnya. Nah, ini dia ilmunya. Gitu. Oh, kenapa dibaca hu? Kenapa dibaca hi? Melihat harokat sebelum terakhir hu-nya itu. Apa dibaca hu tuh? Iya, nah ternyata yang bisa dibaca hu dan dibaca hi itu ada 4, bukan hu saja. Ini ngikut aja jadinya kayak tadi sama nih. Selain hu, apalagi yang bisa dibaca hu sama hi? Huma. Jadi huma bisa dibaca hima. Hunna. Apalagi? Hunna. Ya, hum. Dibaca him. Contoh Bapak Ibu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu kenapa dibaca him, Bapak Ibu? Gaya. Ada ya mati. Benar. Ya mati. Jadi harus jelas ianya ya mati. Gitu kan? Tapi kalau bilang ma ghasyiyahum ghasyiyahumur rahmah ghasyiyahumur rahmah. Kok ghasyiyahum? Kenapa dibaca hum? Kan ada ya-nya. Karena bertanda fathah. Nah, benar. Jadi nggak mesti apa hurufnya, nggak mesti apa, yang penting harokatnya. Kalau sebelumnya dhamma fathah sukun itu dhamma. Kalau ya sukun atau kasroh ya baca hi. Terakhir huna sama hinna. Jadi sama tuh kaidahnya Bapak. Fatalliquhunna. Fatalliqu, panjang tuh. Fatalliquhunna li'iddatihinna. Apa Bapak Ibu, kenapa itu? Fatalliquhunna li'iddatihinna. Sukun ya Ustaz sebelumnya. Yang satu waw sukun.
Yang satu wawu sukun. Yang satu kasroh. Yang satu kasroh. Betul. Nah, itu kaidahnya begitu. Jadi besok-besok kalau baca kitab gundul itu kok bisa dibaca ini ya kayak itu ada rumus-rumusnya begitu. Oh gitu rumus-rumusnya. Sebelum kita lanjutkan, tadi ada 4 ya Bapak Ibu ya. Apa saja tadi yang bisa dibaca dhamma sama kasroh? Huma, terus Hunna. terus hunna. Ada 4 aja. 4 aja. Baik, kita akan coba berlatih melihat ya. Ini Bapak Ibu nih. Surah At-Talaq ayat 1 ya. Surah At-Talaq ayat 1. Surah At-Talaq ayat 1. Surah At-Talaq itu surah 65. Nah, coba kita mau dhamir-dhamir yang tadi, yang hu sama hi itu. Yang ada berapa nih? Yang dhamir dibaca, bisa dibaca hu, dibaca hi di sini. 6, 7. Nah. 4 aja. Ada 4 aja. Nah, pertama taliquhunna. Pernah dibaca hu? Hunna. Wow. Ada wawu mati. Jadi meskipun mati tapi kalau bukan ya dia huruf dhamma. Li'iddatihinna. Kenapa Bapak Ibu? Kasroh. Kasroh. Karena sebelumnya hanya kasroh ti. Sekiranya yang di bawahnya juga sama jawabannya itu ya? Iya. Sama. Terus ini Bapak Ibu nih. Nafsahu. Nafsahu. Kenapa dibaca domahunya? Karena sebelumnya Fathah. Ayat yang lain nih kita lihat ayat yang lain. Surah yang sama ayat 7. 1, 2, 3. Nah, coba Bu Faiza, ayat yang di atas, coba jelaskan mengapa dibaca hi atau hu di situ. Silakan. Yang saat itu karena sebelumnya ada kasro. Kasro, betul. Terus? Yang kedua doma, sebelumnya doma. Yang mana nih Bu? Alaihi rizquhu. Oh, yang hunya. Oh, kelewat 1. Alaihi ada ya sukun. Ada ya sukun. Jadi dibaca kasro atau doma? Kasro. Kasro. Terus? Yang rizquhu karena sebelumnya doma, jadi huja dibaca hu. Hanya baca. Betul. Terus? Apa nih ama? Atahu. Dibaca hu karena ada sebelumnya sukun ya. Sukun. Bukannya kalau sukun itu kasroh? Sukun tapi bukan ya. Nah itu dia penting. Sukun Alif. tapi bukan iya. Iya itu begitu. Sahih. Yang di bawah nih Pak Mul, tafadhal. Pak Mul, dijelaskan Pak Mul yang di merah-merahin ini ya. Ajwadi. Kasroh. Karena kasroh. Kasroh. Kenapa tuh Pak alasnya kasroh Bapak? Karena huruf sebelumnya kasroh. Betul. Nah, kasroh. Terus apa lagi? Bihi. Bihi itu juga kasroh Pak. Karena sebelum dhamir hurufnya
bertanda kasroh. Kasroh, betul. Terus? Wa adharohu, ada tanda fathah sebelum domir. Iya, betul. Apalagi Pak? Alaihi, alaihi. itu ada huruf ya mati. Ya mati, maka dibaca kasroh. Terus? Dohu, ada huruf sebelumnya adalah tanda fathah. Betul. Bihi sama kayak di atas ya. Baik, luar biasa. Dari situ Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu nih, apa namanya dari tadi jawaban dari Bapak Ibu, ternyata udah jelas begitu caranya tuh ya. Alhamdulillah. Kalau gitu mari kita lanjutkan. Tadi membacanya halaman 41, selanjutnya dari nomor 4 ya. Nomor 4 sampai nomor 6. Nah, Bu Erlin, tafadhali. Bunda Erlina, silakan dibaca Bu. Halaman 41 bagian 4, 5, 6. Nomor 4, domir munfasil. Munfasil apa tuh? Iya. Iya, betul. Domir dalam keadaan majrur, ha. Kemudian majrur oleh huruf jar, ha. Apa ini? Ya. Ha ya Ustaz. Betul. Terus? Ha. Majrur karena mudah ilaih. Fasluha. Betul, terus? Terus nomor 5, domir munfasil huma. Domir dalam keadaan majrur huma. Ya. Majrur oleh huruf jar lahuma. Majrur karena mudhof ilaih fasluhuma. Betul. Nomor 6, domir munfasil hunna. Domir keadaan majrur hunna. Majrur oleh huruf jar lahunna. Iya. Majrur karena mudhof ilaih fasluhunna. Alhamdulillah. Luar biasa. Gitu ya. Coba setelah nomor 6 ini Bapak Ibu, ada berapa kata, ada berapa domir maksud saya, yang antara domir munfasil sama muttasilnya sama bunyinya, ada berapa tuh? 2. Huma itu 2. Hunna. Jadi ada berapa? Yang domir munfasil dan domir mutasilnya sama bunyinya. Huma. Ya, ada 1 Pak. Kawan, ada berapa? 1 apa 2? 2, huma sama hunna. Jadi berapa jumlahnya Pak Syamsul nih? 2 huma. 3 huma sama hunna 2. 2. Ada berapa jadi nih? Huma, hunna itu sama. 3. Ya, hunna. Ya, 3 ya. Jadi huma, betul? Ya. Sama ya, antara domir munfasil mutasil sama tuh huma. Betul ya? Terus ada huma lagi sama ya? Sama. Ya, huma lagi. Terus hunna. Nah, itu sama juga. Nanti membedakannya itu, jadi yang 3 tadi itu, atau 4 ya, kalau diurai semuanya ada 4. Humanya 2 kali masih 4. Jadi kapan mengenali huma itu mutasil atau huma itu munfasil, ya lihat dalam kalimat. Kalau sebelumnya kata humanya digandeng dengan kalimat tertentu, misalkan tadi faslu huma, oh berarti dia mutasil.
Tapi kalau kalimatnya huma fil masjidi, oh berarti dia dhamir munfasil. Muttasil. Ya gitu aja, munfasil sama muttasilnya lihat di kalimatnya saja. Iya. Nah, sampai nomor 6 nih Bapak Ibu nih. Ini pelan-pelan sengaja supaya kalau ada pertanyaan Bapak Ibu boleh langsung ajukan. Supaya benar-benar lebih jelas. Kalau tidak kita ajukan 7 sampai 9. 7 sampai 9. Monggo Bu Aja Cici, Bu Cici monggo dibaca Bu Cici. Dhamir munfasil. Iya. Anta. Dhamir dalam keadaan majrur. Ka. Majrur oleh huruf jar. Laka. Majrur karena mudhofilah. Basruka. Dhamir munfasil. Antuma. Dhamir dalam keadaan majrur. Kuma. Majrur oleh huruf jar. Lakuma. Majrur karena mudhofilah. Basrukuma. Iya. Dhamir nomor 9. Dhamir munfasil. Antum. Dhamir dalam keadaan majrur. Kum. Majrur oleh huruf jar. Lakum. Majrur karena mudhofilah. Mudhofilah. Basrukum. Majrur karena mudhofilah. Basrukum. Iya. Baik, makasih Bun. Ya, kita perhatikan nomor 7 sampai 9. Anta itu dhamir munfasilnya. Ka itu dhamir muttasilnya. Ya, itu. Jadi anta itu untuk subjek munfasil dia. Kalau ka itu dhamir muttasil. Dhamir muttasil dalam keadaan majrur jar oleh huruf jar. Laka, milikmu. Dalam keadaan majrur oleh mudhof ilaih, fasluka. 8 antuma munfasilnya. Lalu kuma itu muttasilnya. Kalau ditambahin, jadi kuma itu tambahin lam ya tetap lakuma. Diawali dengan huruf isim apapun fasluhuma, enggak akan berubah. 9 antum itu dhamir munfasilnya, dhamir berdiri sendiri yang berfungsi sebagai subjek antum. Kalau dia posisinya digandeng sama huruf ya, maka nyebutnya lakum. Digandeng nama isim faslukum. Nah itu apa namanya dhamir muttasil ya. Ketika dia jar dan ketika dia jar sama mudhof ilaih ya, jar oleh huruf jar sama seperti posisinya mudhof ilaih. Sekarang 10, 11, 12. Tafadhal Sayyid Samsul Qamar, tafadhal. Nah. Dhamir munfasilnya anti, dhamir dalam keadaan majrur ka, majrur oleh huruf jar laki, majrur karena mudhof ilaih fadluki. 11 dhamir munfasilnya antuma, dhamir dalam keadaan majrur kuma, majrur oleh huruf jar lakuma, majrur karena mudhof ilaih faslukuma. 12 dhamir munfasilnya antunna, dhamir dalam keadaan majrur kunna, majrur oleh huruf jar lakunna, majrur karena mudhof ilaih faslukunna. Iya. 7, 8, 9 dengan 10, 11, 12
Bedanya kalau 7, 8, 9 untuk muzakkar, kalau 10, 11, 12 untuk muannas. Begitu. Dan terakhir nomor 13 dan 14. Silakan Pak Wu, boleh dibaca Pak? Domir munfasil ana. Ana, betul. Domir dalam keadaan majrur ya sukun. Majrur oleh huruf jar li. Majrur karena mudhof ilaih fasli. Domir munfasil nahnu. Domir dalam keadaan majrur na. Majrur oleh huruf jar lana. Majrur karena mudhof ilaih fasluna. Baik, luar biasa. Makasih, Bu. Pasti. Pak Ustadz, iya, silakan Pak Samsul, silakan. Di nomor 8, iya, itu kan di domir munfasilnya antuma ya. Betul. Kemudian antuma, kuma, lakuma, faslukuma. Di nomor 11 kok sama antuma, kuma. Benar. Makasih nih, ada pengamatannya bagus, betul. Bedanya di mana? Makanya. Iya, ini. Kalau tadi kan katanya mudzakkar, muannas, tapi bedanya di mana? Iya. Baik. Apa salah ketik atau memang? Ada yang bisa berbagi Bapak Ibu? Ada yang mau berbagi kenapa nih nomor 8 sama nomor 11 kok sama itu? Gimana Bapak Ibu? Tergantung konteks kalimatnya Ustadz nanti. Gimana coba maksudnya? Kalau cuma melihat lakuma sebagai satu kata aja kita belum bisa membedakan dia muannas mudzakarnya, tapi kalau sudah dalam konteks kalimat baru bisa. Nah, itu jawabannya. Jadi Pak Samsul sama tuh nomor 2 sama nomor 4. Itu persis konteksnya sama dengan nomor 8 dan nomor 11. Jadi kalau melihat tadi penjelasannya Bu Rima, kalau melihat dari domir antuma yang nomor 8 dan antuma yang nomor 11 itu sama. Persis, cuma kalau antuma nomor 8 untuk muzakkar, engkau berdua ya, gitu. Engkau berdua untuk muzakkar. Kalau antuma nomor 11 antuma untuk muannas. Muannas. Nah, contoh ke kanannya sama semua tuh Pak ya. Antuma, lakuma, antuma, kuma, lakuma, faslukuma. Nomor 11, antuma, kuma, lakuma, faslukuma. Benar persis sama. Enggak ada yang beda. Enggak ada hurufnya yang dibedakan, enggak ada. Semuanya sama. Nah, kalau seperti ini, maka tadi benar. Bapak Ibu akan mengenali kalau itu untuk muzakkar muannas kalau sudah terletak di dalam kalimat. Misalkan, ya Fatimah wa ya Khadijah. Antuma, oh berarti antumanya kepada Fatimah Khadijah, berarti muannas. Tapi kalau kepada ya Umar wa ya Khalid, oh berarti antuma talibani fi hadzal ma'had. Oh antumanya berarti kepada Umar dan Khalid, berarti muzakkar. Kira-kira begitu gimana Mbak Samsul tuh penjelasan sederhananya begitu. Ya. Nah. Fair. Iya, jadi tidak ada perbedaan di dalam tulisan, betul itu apa namanya begitu sama sekali pas benar analisanya. Hanya ternyata membedakannya nanti persis kalau ada di dalam kalimat. Tidak ada perbedaan di dalam domirnya ya. Tidak ada. Ya. Sama nomor 2 dan nomor 4 juga sama, tidak ada perbedaan dalam domir. Oke. Tuh, luar biasa nih. Baik. Silakan yang lain Bapak Ibu nih. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak Ibu kita lanjut ya ke halaman 42.
Sebenarnya mirip dengan yang tadi di nomor apa namanya 75 41 atau ke 75 mirip, cuma ini posisinya saja yang beda. Ayo coba nomor 1, 2, 3 seperti kayak tadi. Ayo Bu Nana, silakan baca Bu Nana. Baik Ustadz. Domir mutasil dalam keadaan mansub. 1. Domir mutasil huwa. Contoh domir dalam berbagai keadaan mansub. Domir hani, barisnya nggak tahu nih Ustadz nih ha. Kemudian innahu ukhbiruhu. 2. Domir huma. Ukhbiruhu, ya. Ukhbiruhu, ya. Domir huma dalam keadaan dalam berbagai keadaan mansub huma, innahuma, ukhbiruhuma. 3. Domir munfasil hum. Contoh dalam keadaan dalam berbagai keadaan mansub hum, innahum, ukhbiruhum. Baik. Baca Ustaz. Jadi Bapak Ibu, kalau sebelum ke nomor 4 sampai nomor 14 ya. Kalau Bapak Ibu cermati nomor 1, 2, 3, halaman ini nih, halaman 42, itu persis dengan nomor 1, 2, 3 di halaman sebelumnya. Coba aja Bapak Ibu perhatikan. Untuk kolom 1, kolom 2-nya ya. Kolom 1, kolom 2-nya itu persis banget. Ya, coba deh dicek sebentar. Cek sebentar. Itu. Jadi nomor nanti ini akan sama dari nomor 1 sampai nomor 14. Sengaja kita potong supaya yang sedikit dulu Bapak Ibu pahami, nanti baru dianalogkan, kalau dikiaskan ya. Disamakan ke yang lainnya. Jadi kolom 1, 2, 3 di halaman 41 itu sama dengan kolom 1, 2, 3 di halaman 42. Bedanya apa? Bedanya persamaannya dulu. Persamaannya dia dua-duanya domir mutasil. Huma humnya dia. Huma humnya maksudnya. Sama-sama domir mutasil. Nah, kalau di sini dalam keadaan nasab yang nomor 42 karena sebelumnya huruf nasab inna. Atau ada fiil ukhbiruhu. Berarti dia dalam keadaan nasab. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan di halaman sebelumnya 41, lahu fasluhu. Itu dua-duanya dalam keadaan jar. Kenapa? Karena kalau lahu huruf jar awalnya. Kalau fasluhu itu isim. Nah di sini Bapak Ibu, bedanya fasluhu sama ukhbiruhu, sama-sama hu-nya ya. Itu kalau fasluhu, hu-nya itu posisinya sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Kalau ukhbiruhu, hu-nya itu posisinya sebagai maf'ul bih. Saya ulang di sini. Kok bunyinya sama, beda kedudukannya? Cara membedakannya begini Bapak Ibu. Kalau sebelum hu, terus nanti ke bawah ke 14 itu. Hu, huma, hum dan sebagainya. Itu awalannya isim, apa saja isim? Isim apa saja? Fasluhu, waladuhu, ismuhu, khazanatuhu, kan gitu ya. Isim pokoknya, sebelumnya isim, maka posisinya namanya mudhof ilaihnya itu. Karena dia mudhof ilaih, maka dia dalam keadaan majrur, dalam keadaan jar, dia isim. Ya. Sebaliknya kalau sebelumnya fiil, ukhbiruhu, ad'uhu, kan gitu ya. Uhibbuhu, unshiduhu dan seterusnya. Itu unshidu, arghabu, uhibbu itu fiil. Berarti domir yang datang di belakang setelah fiil ini posisinya sebagai objek. Dalam bahasa Arab namanya maf'ulun bih. Objek ya. Objek. Namanya maf'ulun bih. Iya. Nah, di sini Bapak Ibu jangan menunggu, kalau katanya kalau objek itu fathah, maf'ul bih itu fathah. Iya kalau bukan domir. Kalau domir mah biarin aja bunyi aslinya huma. Jadi nggak ada yang berubah. Kok itu ukhbiru ka fathah, itu kebetulan aja karena ka memang ka. Bunyi yang nggak ada. Kalau anti kan ki gitu ya.
Jadi domir itu meskipun dalam kondisi sebagai maf'ul bih mansub, nggak usah Bapak Ibu perhatikan harokatnya ya. Harokatnya biarkan aslinya saja bunyinya. Gitu tuh. Sampai situ Bapak Ibu gimana? Ada pertanyaan kan? Jadi mansub itu artinya maf'ul bih sama gitu Ustaz ya? Yang mana, Bu? Contoh domir dalam berbagai keadaan mansub. Jadi mansub iya, maf'ul bih. Ada dua sebenarnya sih, maf'ul bih atau isim inna dan teman-temannya. Masih ingat inna nggak? Inna, anak, gitu ya? Masih ingat ya? Inna, lakina. Nah, lakinya siapa? Lakina. Oh, lakina. Lakina. Tadi kedengarannya lakinya. Lakinna, benar. La'alahu, kan gitu ya? Ka'annahu. Ya, la'alahu. Itu kan namanya huruf-huruf nasab semua tuh Ibu-ibu. Maka isim domir yang datang setelahnya namanya nasab juga keadaannya. Luar biasa itu. Dan itu sama nomor 42 tadi yang dibacakan. Benar nih? Nomor 4, 5, 6, 7, 8 sama semua. Sama persis. Jadi membedakan dia sebagai mansub maf'ul bih dan sebagai majrur mudhaf ilaih bagaimana Bapak Ibu? Gampang. Lihat dia isim atau fi'il. Nah ya, mudhaf ilaih. Kalau sebelumnya isim berarti mudhaf ilaih. Kalau sebelumnya fi'il berarti maf'ulun maf'ul bih. Bunyinya sama nggak? Sama. Ada satu ciri khas yang membedakan aja Bapak Ibu, boleh lihat ke 42 halaman 42. Ini menurut saya kurang nih, tambahkan nih. Tapi sebenarnya seperti itu memang. Nomor 13 Bapak Ibu. Nomor 13. Itu bunyinya iya ya. Iya ya. Nah, nanti kalau diawali fi'il nih, apa saja fi'ilnya? Ya-nya sebagai maf'ul bih itu nanti ada ditambahin muncul huruf nun, ni namanya. Nun wiqayah. Nah, luar biasa. Betul, nun wiqayah namanya. Contoh yang Bapak Ibu bacakan kalau lagi duduk di antara dua sujud. Duduk, lagi sholat nih, duduk di antara dua sujud. Doanya apa itu? Rabbighfirli warhamni waskurni warfa'ni warzuqni warzuqni wa'afini wa'fu anni kan itu. Iya. Ada nun wiqayah nih. Nah, itu ada nun wiqayah. Itu aslinya ya saja. Memang kalau nggak ada nunnya nggak enak ya. Wa'api gitu kan. Wa'api, warjuki kan gitu ya. Memudahkan. Iya. Jadi nunnya nun tambahan, nun penjaga, jangan sampai bacanya kurang pas. Kan namanya dalam bahasa Arab nun wiqayah. Nun ruqayah. Bukan ruqayah, wiqayah. Kalau ruqayah tetangganya Pak Samsul. Wiqayah ya. Wiqayah, wiqayah. Wiqayah. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini benar-benar di bahasanya kalau misalnya detail, dalam arti detail pelan-pelan gitu. Ini gitu. Jadi, nah ini sebenarnya tadi seperti dibicarakan di awal ya, Pak UU sama Pak Mul. Ini kesempatannya Bapak Ibu karena di sini tidak dalam artian tidak ada target ujian yang harus target buku yang harus selesai jam sekian. Jadi harapannya sih Bapak Ibu leluasa menggali, mengkaji, mendalami, menanyakan dengan bertanya dengan ini. Begitu tuh. Gitu. Subhanallah, ini 2 halaman saja tuh. Tentang domir mutasil dalam keadaan majrur atau dalam keadaan jar, domir mutasil dalam keadaan nasab. Dalam keadaan nasab ada 2 pilihannya Bapak Ibu. Apa diawali oleh huruf inna dan kawan-kawannya, atau diawali fiil
berarti dia sebagai maf'ulun bih. Kalau dalam keadaan jer ada dua. Satu, karena ada huruf jar, lahu, minhu, anhu, ya, dan seterusnya. Yang kedua, apabila diawali oleh isim, maka namanya domirnya posisinya sebagai apa tadi? Kalau isim, kalau nasab. Kalau dia fiil, kalau dia isim, sebelumnya isim mudhof. Ini isimnya isim nakiroh dong. Iya, justru ma'rifat karena jadi idhofat. Gitu benar. Iya, jadi idhofat. Artinya nggak boleh pakai alif lam tuh Pak ya, nggak boleh pakai alif lam tuh ya. Tidak boleh isimnya pakai alif lam. Ustaz. Kenapa? Karena akan jadi akan digandeng dengan domir gitu. Karena akan mudhof ilaih dengan domir. Silakan Pak Samsul. Tadi Pak Ustaz mengatakan inna dan kawan-kawan maksudnya mansub itu apa saja sih? Boleh ingat-ingat nih Bapak Ibu nih. Ada inna. Ya. Ini kalau di buku kita ada nih. Nanti monggo dicek aja ya. Sebentar, Bu. Halaman. Oh, di buku yang satunya ya? Enggak, di buku ini. 16. 16. Halaman mana ya? Halaman berapa ya, Bun ya? Ya, belum sampai dibaca soalnya sampai. Iyalah, karena memang halaman 230 Ustaz, masih jauh. Halaman 230. Waduh, hebat itu ya udah. Yang sudah baca sampai halaman 230. Aduh, itu Bu Rima sudah sampai selesai. Saya baca daftar isinya aja. Bagian ke-7. Hebat. Jadi Pak Haji Samsul ini dan Bapak Ibu yang kemuliakan, ini buku yang di hadapan Bapak Ibu ini sederhana. Buku Miyasar ini sederhana nih. Tapi insya Allah untuk dasar ya lumayan lah. Dasar Bapak Ibu pegangan tuh dasar udah lumayan. Jadi itu tuh Pak tuh halaman 230 tuh. Ya. Sampai dengan halaman 3232. Komplit ini isim mufrad, isim mudzakkar salim. Iya. Udah. Insyaallah begitu. Ya. Baik. Baik. Kita lanjut sekarang. Nanti ini saya kirimkan ke Bapak Ibu untuk bahan latihan di rumah ya. Apa nanti di rumah? Memberi contoh. Ini domir ini dalam keadaan posisi jar, contohnya ada huruf minhu, ada lahu. Atau ini kita ganti aja jangan situ. Tuh, nanti tinggal dilengkapi ke bawah Bapak Ibu. Ini yang kolom pertama, ini kolom kedua, ngikutin aja terus. Ini kolom terakhir. Baik, itu nanti di rumah ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan kitabah wa tarjamah sekarang. Untuk bahasan dhamir, muttasil, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jar. Alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan kitabah wa tarjamah. Hari ini kita memasuki surah Al-Isra ayat 72 Ustaz. 72 sampai dengan ayat 76 ya. Sebentar. Nah, sebelum kita terjemahkan Bapak Ibu, surah Al-Isra ayat 62
72 ya. Ayat 72 sampai dengan 70 berapa tadi itu, Bun? 6 ya. 76. Coba Bapak Ibu digaris bawahi domir ya, muttasil ya, dan domir munfasil ya. Jadi kalau ya di garis bawahi domir muttasil, domir munfasil. Silakan. Dah, Bapak Ibu? Ya. Ya, kita lihat ayat per ayat ya supaya apa namanya jelas. Kita cek dari ayat 72. Mangkana. Mangkana. Yang mana nih? Fahuwa. Yang mana? Fahuwa. Oh ya fahuwa. Ya fahuwa. Domir apa itu berarti? Domir munfasil. Munfasil fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairahu wa idzal latakhaduka khalila. Ada berapa domir yang jelas, yang zahir, yang mutasil di sini? Kak. 11 ya. 7. Yakti buruk, Kak. Berapa? 7. 7. 6. 6 Ustaz. Berapa, Bu Rima? 6. Muntasil yang jelas. Oh, dikit bener 6. Yaftinunaka auhayna ilaika 15 kayaknya Ustaz. 15. Banyak sekali. Satu ayat aja ya. Ayo. Wa in kadu. Oh, Ada iya, nggak iya. domirnya? Oh, iya. Kadu. Kadu. Wawunya ya Ustaz. Wawunya. Wawu. Wawu. Wow. Wawu itu artinya apa? Kadu artinya apa? Hampir. 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 Mereka Ini hampir. kadu. Iya, ini hampir ya bahasa Arab ya, bukan duren. Takutnya nih musim duren kadu. Hampir. Hampir. Layaftinunaka. Ada berapa domir? Layaftinun mereka Ada dua. Wawu sama Kak. Wawu Apa sama apa? Wawu sama Kak. Wawu sama Kak. Wawu sama Kak. Dua-duanya mutasil ya? Iya. Mutasil. Iya. Tuh, karena sebelumnya fiil berarti Kak di sini sebagai mudhof ilaih atau sebagai maf'ul bih? Maf'ul bih. Auhayna, ada auhayna ya? Auhayna. Nah, iya. Nah, ilaika. Ya, ilaika. Ka. Itu karena ada ila, huruf jar ya? Jar, ya. Berarti ka sebagai majrur ya, isi majrur ya? Ya, majrur. Litaftari alaina, ada nggak? Alaina. Nah. Ghairahu. Ini kira-kira dia sebagai majrur oleh apa namanya huruf jar atau dia majrur oleh apa namanya mudhof? Jar. Iya jar. Posisinya Ghair. Ya. Majrur jarnya kenapa? Huruf atau karena mudhof ilaih? Ghairu itu apa? Huruf masuknya Ustaz? Huruf. Itu dia baru mau ditanya dulu. Bingung. Huruf Ghair ya itu Ustaz. isim. Ghair itu isim. Berarti mudhof ilaih ya. Berarti mudhof Ilaih. Lihat aja ghair itu bisa suatu saat ghairi, saat ghairu, saat ghairo, kan gitu? Wa may yabtaghi ghairal islami siratal ladzina an'amta alaihim ghairi. Ghairil maghdub. Jadi kalau bisa a i u berarti isim tuh. Ghairahu berarti mudhof ilaih ya. Wa idza lam takhudhuka khalila. Domirnya mana? Wawu sama Wawu maka. Wawu dengan Wawu sama ka. Ka.
Walau an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an. Nahnu dan ka. Nah dan ka. Kita. Ta. Tarkanu ilaihim. Him. Syai'an qalila. Idza la adaqnaka di'fal hayati wa di'fal mamati tsumma la tajidu laka alaina nasira. Adaqnaka maka laka mati tsumma la tajidu laka. Laka sama alaina. Itu alaina. Itu ka sama alaina sama tuh. Huruf awal depannya huruf jar ya? Jar. Jar. Iya. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila. Kadu la yastafizunaka maka liyukhrijuka minha dengan minha jar majrur. Wa idzal la yalbathuna khilafaka. Wow. Ya, ka. Au dan ka. Yalbasuna. Iya. Sampai situ ya Bapak Ibu ya? Ya. Iya. Masih ayat 76 terakhir ya? Ya. Ya, baik. Kita ulang, bacakan dan terjemahkan. Tafadhal. Bu Nelti, ayo Bu Nelti, tafadhal Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hazihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Artinya, barang siapa yang dia di dunia buta, maka dia di akhirat lebih buta lagi. Wa adallu, dan dia lebih sesat, dia berada di jalan yang sesat. Masya Allah, iya. Buta di sini Bapak Ibu bukan buta fisik. Jadi matanya boleh melihat, matanya boleh jelas, tetapi buta yang dimaksud adalah buta dari melihat kebenaran, buta dari memahami kebenaran. Matanya jelas melihat, tetapi tidak bisa melihat kebenaran. Maka nanti ada orang-orang di akhirat, ya Rabbi lima hasyartani a'ma. Mereka mengeluh kepada Allah, ya Allah, kenapa aku dibangkitkan saat ini dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, padahal dulu di dunia saya jelas mata saya melihat dengan nyata, dengan jelas. Maka Allah menjawab, wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha faqadzalikal yawma tunsa. Begitulah dulu kamu waktu ayat-ayat kami datang, rasul-rasul kami datang, para pengingat datang, para penyeru datang, para mubaligh datang, mengingatkan kepada kalian tentang ayat-ayatku, tentang syariatku, tapi kalian memperlakukannya dengan penuh kebencian, seakan-akan tidak melihat kebenaran. Kalian mengacuhkannya, tidak mau memperhatikannya, tidak mau dengar. Maka seperti itulah kalian diperlakukan hari ini. Kalian dilewatkan, kalian dicuekin, ya. Kalian dibiarkan. Nah, itulah jawaban Allah. Na'udzubillah, pada orang-orang yang nyata, awas, sehat matanya, tetapi ketika di dunia tidak bisa melihat kebenaran. Ayat 73. Tafadhal Sayyid Samsul, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika litaftariya 'alaina khairuhu wa idza la takhadduka khalilan lattakhadduka khalilan wa in kadu, dan hampir-hampir mereka la yaftinuna sungguh akan
memfitnah anil ladina auhayna, dan apa-apa yang kamu wahyukan ilaika kami wahyukan ilaika kepadamu, kita taria agar kamu mengada-ngadakan alaina khairahu, atas kamu atas kami selainnya. Wa idza la takhadduka, dan jika demikian tentu mereka mengambil kamu khalilan, sebagai teman setia. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu muliakan, ini ayat ini berbicara tentang upaya orang-orang Yahudi, upaya orang-orang yang mendengki tentang Islam. Berupaya apa? Berupaya untuk memalingkan umat Islam dari syariat. Dengan berbagai cara, dengan berbagai jargon, dengan berbagai kalimat-kalimat yang yang membuai. Kalau sekarang kita tarik ke dalam zaman modern, isu modernisasi, isu pluralisme, isu hak asasi, agar kita kemudian ketika dibenturkan dengan isu-isu itu seakan-akan Islam menjadi agama yang kesannya kolot, Islam agama yang terbelakang, Islam kelihatannya agama yang kaku, yang ekstrim, sehingga kita kemudian, dan memang ada yang termakan di antara Islam sehingga membenci syariatnya sendiri. Lalu kemudian dengan bangga mereka mempererat tali perkawanan, pertemanan dengan orang-orang yang sesungguhnya membenci Islam. Dan itu saya kira dirasakan atau tidak dirasakan, disadari tidak sadari, itu sudah kita rasakan saat-saat ini. Bagaimana orang-orang Islam justru sebagian itu ada yang alergi terhadap ajaran Islam, syariat Islam. Lebih senang dengan tradisi, dengan ide-ide, gagasan-gagasan yang mereka sebut sebagai modernisasi. Ya, padahal kata para ulama itu bukan modernisasi. Islam tidak menolak adanya modernisasi, tapi Islam menolak westernisasi yang kebablasan. Westernisasi beda dengan modernisasi. Kalau modern itu bagus pada titik-titik tertentu, tapi kalau westernisasi membaratkan, ngikut-ngikut ke barat, ya kalau itu buruk ya nggak patut. Tapi apa yang datang dari barat atau datang dari timur, sepanjang itu tidak bertentangan syariat, ya kita boleh mengikuti dan menerapkannya. Gitu. Jadi ayat ini saya kira layak untuk kita sebagai pisau analisa untuk melihat zaman sekarang ini. Yang menggambarkan saat ini ya Ustaz ya. Menggambarkan saat ini gitu. Meskipun ayatnya tentu saja tidak membicarakan fulan-fulan, tidak. Karena Al-Qur'an berbicara sepanjang masa. Kalau Al-Qur'an menyebut nama, itu nanti menjadi frigid, menjadi terbatas, menjadi kaku. Nah, Al-Qur'an berbicara tentang umum. Konteks zaman Nabi ternyata sekarang ditemukan juga model-model seperti itu. Baik. Ayat 74. Bu Rima, sekarang silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula an sabatnaka laqad kita. Laqad kita. Sabatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Walaula an sabatnaka, dan kalaulah tidak kami teguhkan engkau, laqad kita sungguh engkau hampir tarkanu ilaihim, condong kepada mereka, syai'an qalila ini apa? Sesuatu yang sedikit gitu. Iya, ya condong sedikit lah kepada mereka. Nah, inilah pentingnya iman Bapak Ibu. Pentingnya iman, pentingnya Islam, pentingnya pengetahuan. Jadi orang beriman, orang berislam tanpa pengetahuan jadi bisa keliru cara pemahaman yang benar. Tabatnaka, kata Allah, seandainya saja tidak kami teguhkan, kuatkan hatimu, keislamanmu, keyakinan, akidahmu, ya, maka boleh jadi engkau akan kepincut, gitu kira-kira bahasa kita ya, kepincut. Engkau akan tertarik kepada mereka. Lalu kau mencondongkan meskipun sedikit kepada mereka. Enggak.
Allah menghendaki engkau teguh dalam keislamanmu, keimananmu, sehingga tipu daya mereka untuk meracunimu, untuk menyimpangkanmu, menyesatkanmu, sama sekali nggak berhasil. Maka Bapak Ibu muliakan, dalam konteks kekinian, maka tadi saya katakan iman dan Islam kita mesti didasarkan kepada ilmu. Maka terus gali, terus kaji, terus kita pelajari, tanya, ya bagaimana berislam, beriman yang kalau benar pasti datangnya dari Allah. Bahwa di sana ada riak-riak, perbedaan, nggak usah menjadi satu yang menghalangi kita, kan gitu, untuk tetap bersama sama saudara kita. Boleh berbeda-beda cara amaliyah ibadah, sepanjang masing-masing memiliki sumber dasar keyakinan yang ada asalnya, kan seperti itu ya. Jadi yang Bapak Ibu ikuti dari berbagai pengajian, baik langsung di masjid-masjid, di online, dari YouTube, dari manapun, mudah-mudahan itu membuka wawasan pemahaman kita tentang Islam. Kan gitu ya. Baik. Sekarang ayat 75. Nah, silakan. Yang belum siapa nih Bapak Ibu yang dari tadi belum nih? Bu Erlin udah belum? Bu Erlin ayo Bun, ayo. Padahal Bu Erlin yang pertama datang ini. Oh ahlan Bu Rian. Tadi baru saya tanya Bu Rian mana? Ini kok nggak kelihatan. Ustaz, maaf lagi di jalan nih nyimak aja. Oh iya ya udah hati-hati kalau Maaf, lagi nyetir Ustaz, ya. hati-hati. Ya nggak apa-apa Bun. Takut lupa doang. Ya silakan Bu Erlin. Ya Ustaz. Nanti setelah ini Bunda Nelti ya. Yo. Itu udah Ustaz. Oh nanti udah. Jadi nggak mau lagi. Ya udah. Ayo. Silakan. Bunda Erlin ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Izal la'azaqna kadi fal hayati wadi fal mamat. Summala tajidu laka alaihina nasyira. Subhanallah. Apa Bun artinya Bun? Artinya izalla azaqnaka, jika demikian tentu akan kami rasakan kepadamu di hayati wa di fal mamat, siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Iya, Masya Allah. Tajidu, dan engkau Muhammad tidak akan mendapatkan laka alaina nasiro, bagi dirimu terhadap kami seorang penolong pun. Iya, makasih Bu Nelin. Jadi Bapak muliakan, ayat ini memberitahu kita, jadi orang Nabi ini diingatkan, kalau engkau keliru, kalau engkau sesat, seandainya engkau tergelincir dan sesat, maka engkau akan mendapatkan azab. Dan azab untukmu itu 2 kali lipat daripada azab yang ditimpakan kepada orang lain. Sama kepada istri-istri Nabi. Kalau wanita-wanita biasa itu berbuat kejahatan A atau kezoliman A, dosa A, itu kalau Nabi, istri-istri Nabi yang melakukan, maka dosanya akan dilipat gandakan 2 kali lipat. Itu ancamannya begitu. Nah, ini juga dari sini para Bapak Ibu memuliakan, itu dapat diterapkan bahwa orang alim itu, Bapak Ibu, orang alim itu kalau dia berbuat dosa, maka dosanya 2 kali lipat daripada dosanya orang-orang yang jahil. Kenapa? Karena dia udah ahli, udah tahu tuh. Kalau tetap melakukan maka kuadrat itu. Begitu tuh cara ada yang memahaminya begitu. Jadi hati-hati. Kalau diazab, dia diazab 2 kali. Tapi sebaliknya, nah dengan ilmunya, dengan kemampuan yang dimiliki, maka kalau orang melakukan kebaikan, maka dia akan dilipat gandakan kebaikannya karena ilmunya. Gitu. Jadi
Itulah plus minusnya gitu ya. Jadi kalau berbuat baik maka dilipat gandakan kebaikannya karena ilmu yang dimilikinya. Sebaliknya kalau berbuat jahat maka dosanya dan azabnya dilipat gandakan 2 kali lipat daripada orang lain. Sebab apa? Sebab kepengetahuan dan posisinya. Idza la'adzaqnaka, kalau begitu akan kami siksa engkau dhi'fal hayat, double siksaan dunia, wa dhi'fal mamat, dan double pula siksaan kematian akhirat nanti. Gitu tuh. Jadi masing-masing ada ya resiko-resikonya. Gitu ya. Ayat terakhir 76. Nah, sekarang Bu Yanti, ada Bu Yanti tidak ya Bu Yanti, boleh. Enggak, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadu la yastaghfirunaka minal ardi litukhrijuka minha wa idzal la yalbasuna li khilafaka illa qalila. Ya. Wa in kadu, dan sesungguhnya mereka hampir litastafizunaka, membuatmu Muhammad gelisah minal ardi, di negeri Mekah, itu rijuka, karena engkau harus keluar minha, dari negeri ini. Wa idalla yalbasuna, dan jika demikian mereka tidak akan tinggal di sana ilafaka ila qalila, sepeninggalmu, melainkan sebentar saja. Ini gambarnya gini Ibu. Selama Nabi SAW dakwah di Mekah itu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, itu mendapatkan apa? Mendapatkan penentangan, kedurhakaan, ya, bahkan upaya-upaya pembunuhan kepada Nabi. Sehingga berusaha terus mengusir Nabi. Dan akhirnya Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Tapi disebut dalam Al-Quran. Tapi tidak akan lama, kan? Engkau akan tinggal di situ, hai orang-orang Quraisy, sepeninggal Nabi ke Madinah. Maka benar saja, tahun kedua Hijriah itu terjadilah perang Badar namanya. Dan tokoh-tokoh Quraisy yang besar-besar itu tewas di dalam perang Badar. Dan 6 tahun kemudian terjadilah peristiwa yang disebut Fathu Makkah, yaitu pembebasan kota Makkah dari kesyirikan. Maka saat itulah kota Makkah terbebaskan dan orang-orang Makkah masuk Islam. Artinya apa itu? Janji Allah bahwa Allah akan membuka Makkah kembali dalam jangka yang tidak lama. Kalian akan setelah itu akan tunduk kepada Nabi, terbukti. Nah, itulah kemujizatan Al-Quran. Jadi mereka boleh mengusirmu sekarang, hai Muhammad. Kamu akan tinggal di sana beberapa tahun. Dan setelah itu kamu akan kembali ke sini untuk membebaskan kota Makkah dari kesyirikan. Dan itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian kaidah kita dan tafsir kita di hari ini. Tafsir surah Al-Isra ayat 72 sampai dengan 72 sampai dengan 76. Mudah-mudahan manfaatnya atas apa yang kita pelajari hari ini dan Allah ridha terhadap apa yang kita lakukan hari ini. Mari kita bacakan Fatihah untuk kita yang belajar. Semoga Allah berikan kemanfaatan pada ilmu yang kita pelajari, keberkahan pada ilmu yang kita dapatkan, kebaikan dan keberkahan pada keluarga kita, pada anak dan cucu kita, dan keberkahan pada semua usaha kita, kemudahan pada semua urusan kita. Dan menjadi apa yang menjadi hajat kita, semoga Allah mudahkan teruskan semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma muslim. وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما تنفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.